Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Kembali lagi di sini dengan saya di channel Cryptonesia tentunya. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Semoga kalian semua terus sukses ke depannya. Teman-teman, di sini saya pengen ngebahas beberapa berita yang datangnya dari Bitcoin ya. Beberapa berita dan beberapa data juga yang datangnya dari Bitcoin. Di sini Bitcoin lagi hype banget apalagi di bulan Februari ini ya. Berita bagus lagi ada di mana-mana teman-teman terkait Bitcoin ini. Di samping Bitcoin ini juga punya dominasi yang tinggi ya di ekosistem cryptocurrency. Jadi segala sesuatu yang menyangkut Bitcoin, berita baik ataupun kenaikan ataupun growth dari Bitcoin ini akan terus dipantau oleh semua kalangan teman-teman. Terutama di tahun ini teman-teman, kan ada persetujuan ETF Bitcoin ya di tanggal 10 Januari kemarin, dan juga kemudian nanti di bulan April ini ada halving Bitcoin teman-teman. Yang nanti intinya halving ini tujuannya atau arahnya akan menyebabkan kelangkaan Bitcoin teman-teman. Dan di sini yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah nanti Bitcoin ini akan tetap menjadi aset untuk investasi ataukah Bitcoin ini bakalan menjadi mata uang baru dunia teman-teman. Dan di sini ada beberapa berita yang akan saya bawain buat kalian semua. Tapi sebelumnya saya sekali lagi akan disclaimer dulu. Channel ini bukan merupakan channel financial advisor. Jadi teman-teman tetap lakukan riset mandiri, tetap do your own research, tetap dior ya teman-teman. Dan juga kalian semua harus mencari informasi yang lebih dalam lagi, cari berita-berita atau informasi yang valid agar keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke beritanya, saya bakalan update pasar seperti biasa, update market ya. Di sini untuk keadaan market untuk hari ini ada beberapa koreksi ya teman-teman. Di sini untuk kapitalisasi pasar kripto juga di sini nilainya 1,94 triliun dolar atau di sini ada penurunan atau koreksi 0,7%. Ini selama 24 jam terakhir ya teman-teman. Dan juga untuk total volume pasar kripto selama satu hari terakhir ini nilainya adalah 71,97 miliar dolar. Ini ada penurunan sebesar 19,47%. Dan total volume di DeFi saat ini 6,05 miliar dolar. Ini jumlahnya 8,41% dari total volume pasar di 24 jam terakhir ini ya. Dan untuk volume stablecoin di sini ada 65,17 miliar dolar. Ini jumlahnya 90,55% dari total volume pasar kripto 24 jam terakhir. Dan untuk dominasi Bitcoin di sini ada kenaikan sebesar 0,34% teman-teman, di angka 52,48% sepanjang hari. Dan di sini kalau kita ngeliat Bitcoin teman-teman ada koreksi sedikit di satu hari terakhir ini. Koreksinya 0,27%, harganya dijual di 51.900-an dolar teman-teman. Walaupun di tadi malam dan tadi pagi ini kita masih ngeliat di 52 dolar teman-teman. Di sini ada koreksi sedikit ya. Dan kemudian untuk Ethereum juga ada koreksi di satu hari terakhir ini, dijual dengan harga 2.700-an dolar teman-teman, yang kemarin kita kalau ngeliat ada di angka 2.800-an di area itu. Dan di sini koreksinya sebesar 1,87% di satu hari terakhir. Tapi secara overall kalau kita ngelihat dari kondisi pasar ini selama satu minggu terakhir, semua mengalami growth yang sangat bagus ya teman-teman. Di sini Bitcoin 9,81% di satu minggu terakhir, dan Ethereum naiknya cukup signifikan 11,43% teman-teman. Dan juga kalau kita ngelihat Solana di sini harganya dijual di 109 dolaran teman-teman. Di sini ada koreksi di satu hari terakhir ini yaitu 3,48%. XRP juga koreksi di satu hari terakhir yaitu 1,38% teman-teman. Dan kemudian di sini untuk Avalanche sendiri, Avalanche ini koreksinya di 4,69% untuk satu hari terakhir. Tapi untuk satu minggunya di sini masih positif di 2,16% teman-teman. Dan di sini kalau kita ngeliat Shiba Inu juga ada koreksi teman-teman, kemarin di 99 ya, angkanya sekarang sudah 9756. Di sini koreksinya di satu hari terakhir ini minus 1,91%. Tapi secara satu minggu masih tetap naik teman-teman. Kita lagi nunggu kapan dia kill zero-nya ini. Mudah-mudahan sih bulan ini selesai, Shiba Inu sudah bisa memangkas 1 nolnya lagi ya. Jadi tinggal 4 nol di belakang koma. Dan kemudian kalau kita ngeliat sini ada satu lagi di sini Celestia teman-teman, Celestia di sini di satu minggu terakhir ini cukup ambruk ya teman-teman, di minus 5,21%. Tapi untuk 24 jam terakhir ini ada kenaikan sebesar 3,34 dolar teman-teman. Dan kemudian Arbitrum di sini koreksi di satu minggunya, koreksinya 0,34%, tidak terlalu signifikan. Tapi di satu hari terakhir ini koreksinya cukup dalam di 4,01%. Sekarang harganya dijual kembali lagi di 2 dolaran teman-teman.
Dan di sini untuk peningkatan SEI teman-teman, kinerjanya cukup bagus di minggu ini. Di dalam satu pekan terakhir ini kenaikan SEI itu 33,97% teman-teman, atau hampir 34% ya. Tapi tetap ada koreksi di satu hari terakhir yaitu 4,4% teman-teman. Dan di sini harganya dijual hampir menyentuh angka $1 teman-teman. Di sini angkanya 0,95 dolar. Oke, mungkin itu kurang lebih update pasar yang bisa saya kasih ke teman-teman. Kita langsung masuk ke beritanya teman-teman. Di sini ada berita yang datangnya dari Bitcoin. Di sini dilansir dari Crypto Basic ya teman-teman. Di sini ETF Bitcoin Spot arus masuk atau inflows bersih mencapai 4,69 miliar. Di sini kalau kita ngelihat arus masuk ya, inflows atau enggak, di sini yang cuma ngebeli aja itu perusahaan-perusahaan besar yang membeli Bitcoin Spot itu nilainya sudah 4,69 miliar dolar teman-teman. Di sini kalau kita baca sedikit beritanya, sejak pasar spot Bitcoin ETF muncul lebih dari sebulan yang lalu, pasar ini telah mencatat pertumbuhan yang konsisten dalam arus bersih kumulatifnya. Berdasarkan dari Crypto.com Research dan Insight, gabungan spot Bitcoin ETF mencatat arus masuk senilai 477 juta dolar pada 15 Februari. Arus masuk terjadi pada saat harga Bitcoin melonjak ke level tertinggi tahun ini atau di ATH tertinggi tahun ini ya, di angka 52.820 dolar. Setelah mengumpulkan lebih dari 10,87% dalam 7 hari terakhir, volume perdagangan dan kapitalisasi pasar masing-masing naik 1,2% dan 3,6%, menjadi di atas 1 triliun dolar dan hampir 35,5 miliar dolar teman-teman. Oke, di sini kita kalau ngelihat inflowsnya ya, inflowsnya ini nggak main-main teman-teman. Setelah disetujuinya ETF Bitcoin ini kenaikannya cukup bagus banget. Dan saya mau ngebandingin sedikit ya teman-teman. Di sini kalau kita ngelihat ETF Bitcoin sama Gold ya teman-teman, di sini angka Bitcoinnya sudah 28,5% teman-teman dibandingkan dengan Gold ETF itu yang 71,5%. Dan kalau kita ngelihat di sini asetnya sudah berjumlah 37 miliar dolar teman-teman ya. Ini di sini update-nya adalah setelah 25 hari terakhir teman-teman. Setelah 25 hari trading. Di sini angkanya sudah 37 miliar dolar. Sementara besaran Gold ETF-nya ada di 93 miliar dolar teman-teman. Dan kalau kita ngelihat di sini inflows-nya ya, di sini Bitcoin ETF flow table. Kalau di sini kita ngelihat di sini sudah masuk teman-teman 4,7 miliar update terakhir. Ini tanggal 16 Februari update-nya teman-teman. Di sini sudah 4,7 miliar flow yang masuk atau inflows ya, atau tadi apa arus bersih yang masuk teman-teman. Dan kalau kita ngelihat ya di sini kalau timelinenya di 11 Januari atau enggak satu hari setelah ETF Bitcoin Spot disetujui, itu sampai tanggal 2 Februari kemarin atau sekitar 23 hari ya teman-teman, angka totalnya itu sudah senilai 1,4 miliar dolar teman-teman. Itulah inflows yang ada di selama 23 hari terakhir pasca persetujuannya ETF Bitcoin. Dan kalau kita ngelihat di sini mulai tanggal 5 Februari sampai dengan tanggal 16 teman-teman, tanggal 5 sampai dengan 16 itu sekitar 11 hari. Di sini sudah nambahnya sekitar 3,3 miliar dolar teman-teman, karena di sini totalnya sudah 4,7 miliar dolar. Untuk inflows di ETF sendiri itu nilainya tidak kecil teman-teman. Di sini 4,7 miliar dolar. Dan kalau kita ngelihat di sini tidak ada yang menjual kembali ya selain Grayscale teman-teman. Di sini GBTC kalau kita ngelihat nih banyak banget menjual asetnya. Dan kalau kita ngelihat di sini ya inflowsnya yang paling banyak adalah berasal dari BlackRock teman-teman. Oke, itu mungkin sekilas saja ya tentang ETF Bitcoin, dan kemudian saya bakalan lanjut lagi ya teman-teman. Di sini berita apa aja sih yang bisa bikin Bitcoin ini melejit naik pasca disetujuinya ETF Bitcoin Spot dan juga akan berlangsungnya event halving di bulan April nanti. Di sini ada paus Bitcoin yang mengumpulkan 5 miliar dolar dalam Bitcoin. Apakah akan rally lagi? Coba kita lihat ya beritanya sejenak teman-teman. Paus Bitcoin secara agresif telah mengumpulkan lebih dari 100.000 Bitcoin dalam 10 hari terakhir, sebuah investasi yang setara dengan sekitar 5 miliar dolar. Peningkatan substansial dalam akuisisi Bitcoin ini disorot oleh analis kripto di dalam tweet baru-baru ini yang memicu spekulasi tentang potensi kenaikan signifikan lainnya dalam nilai mata uang kripto. Iya teman-teman ya, jadi pergerakan di 10 hari terakhir ini kalau kita lihat di sini sudah paus-paus ini sudah menyerok sebesar 5 miliar dolar kurang lebih teman-teman, atau sejumlah 100.000 Bitcoin. Ini jumlah pergerakan yang banyak banget teman-teman, yang signifikan banget. Dan menurut saya, menurut keyakinan saya pribadi, ini bakalan terjadi rally besar-besaran dan bakalan ada bull run sampai paling tidak nanti di 7 bulan pasca halving. Mungkin sekitar bulan November tahun ini atau Desember itu akan mencapai ATH barunya Bitcoin teman-teman. Dan saya yakin di bulan Desember itu sudah bisa mencapai 100.000 dolar teman-teman untuk Bitcoin per unitnya.
Karena kalau kita ngelihat dari tren histori sebelum-sebelumnya di 2016 dan 2020, setelah 7 bulan pasca halving itu memang kenaikannya cukup signifikan. Bisa 100 sampai 300%-an teman-teman. Dan itulah yang mungkin diantisipasi oleh paus-paus ini ya teman-teman, karena pergerakan pasca halving ini gila-gilaan, jadi mereka menyerok sebesar-besarnya walaupun harganya lagi di level tinggi-tingginya. Karena mereka mengantisipasi ya teman-teman kenaikan-kenaikan yang selanjutnya. Dan sekali lagi teman-teman ya, paus-paus yang bergerak untuk pengerukan Bitcoin sebanyak ini saya yakin bukan paus biasa, bukan individual. Saya yakin ini adalah perusahaan-perusahaan institusional teman-teman. Jadi banyak perusahaan yang memang ngeruk, ada perusahaan-perusahaan besar yang memang mengeruk Bitcoin ini dalam jumlah yang banyak. Dan di sini saya pengen lanjut ke di sini Preacher Bitcoin Saylor melakukan panggilan di WSJ teman-teman. Dan di sini Michael Saylor ya, di mana dia ini ketua eksekutif MicroStrategy, baru-baru ini melalui X untuk mengungkapkan keyakinannya yang teguh terhadap Bitcoin. Meskipun ada kritik di masa lalu atas kerugian investasi perusahaan yang signifikan dalam mata uang kripto. Di postingan Saylor ini ya, dia menyertakan tangkapan layar atau screenshotan artikel di tahun 2021 yang merinci kerugian finansial besar perusahaannya karena investasi Bitcoin mereka, disertai dengan pernyataan sederhana namun berani, masih bertaruh pada Bitcoin. Di sini Michael Saylor ini memang dia penggila Bitcoin banget ya, dia ini fanatik Bitcoin. Dan di sini pun dia dengan adanya kerugian di tahun 2021 ini dia tetap optimis ya, tetap visioner, tetap mempunyai visi ke depan bahwa Bitcoin ini akan membuat untung atau akan menguntungkan. Bukan sebaliknya ya, walaupun dia rugi di tahun 2021 tapi dia masih tetap punya harapan, masih tetap punya keyakinan akan Bitcoin teman-teman. Peluncuran MicroStrategy ke dalam Bitcoin dimulai pada Agustus 2020 ketika perusahaan mengumumkan keputusannya untuk mengubah setengah dari cadangan perusahaannya menjadi Bitcoin yang menghasilkan total investasi melebihi 3,45 miliar dolar yang dikumpulkan melalui utang, pinjaman, dan ekuitas. Peralihan strategis dari cadangan uang fiat money ke uang kripto ini dipuji oleh sebagian orang sebagai sesuatu yang visioner dan dikritik oleh sebagian orang karena terlalu berisiko. Ya teman-teman, kalau ini saya ngelihat ya terlalu berisiko banget. Waktu memang di tahun-tahun itu, di situ MicroStrategy ini atau tepatnya si Saylor ini ya, dia sudah mempertaruhkan cadangan setengah dari cadangan perusahaannya itu untuk Bitcoin teman-teman. Nilainya itu sekitar hampir 3,5 miliar dolar. Ini sampai ngebedain utang dan minjem teman-teman ya. Di sini memang pasti banyak yang mengkritik lah, karena investasi ini cukup besar teman-teman, 3,5 miliar dolar untuk satu perusahaan sekelas MicroStrategy di waktu itu ya teman-teman. Di sini kalau bukan karena keyakinan yang kuat, saya yakin tidak akan berani mengambil risiko sebesar ini teman-teman. Kalau kita ngelihat juga di sini di lanjutan beritanya, kinerja keuangan perusahaan selanjutnya yang ditandai dengan kerugian triwulan yang konsisten dan penurunan nilai saham yang signifikan memicu perdebatan tentang kehati-hatian dari ketergantungan yang besar terhadap Bitcoin. Kritikus menunjukkan kurangnya strategi lindung nilai dan terbatasnya pilihan perusahaan untuk melakukan investasi lebih lanjut sebagai kekhawatiran utama. Oke, mungkin dulu tahun 2020 mungkin banyak kritikus yang bisa ngomong kayak gitu ya. Tapi sekarang apa yang terjadi teman-teman? Ini sudah berkali-kali lipat untungnya MicroStrategy ya dibandingkan dengan kerugiannya teman-teman. Kalau kita ngelihat. Dan di sini ya teman-teman, di sini kalau saya boleh ngomong sedikit, sekelas MicroStrategy atau sekelas Saylor ini berani mengambil risiko yang sebesar itu kan bukan keputusan yang simpel ya teman-teman, untuk mempertaruhkan setengah dari aset perusahaannya, setengah dari nilai perusahaannya itu untuk Bitcoin teman-teman. Itu bukan keputusan yang mudah. Tapi di sini Saylor ini punya keyakinan yang tinggi, punya visi yang bagus ke depannya. Dan di sini jadi timbul pertanyaan besarnya teman-teman. Apakah Bitcoin ini akan terus menjadi aset untuk investasi, ataukah Bitcoin ini bakalan menjadi mata uang baru dunia teman-teman ke depannya? Kita pun tidak akan pernah tahu ya, kita tidak bisa dengan tepat memprediksikan itu. Tapi dengan langkah-langkah sebesar ini, keyakinan pada Bitcoin sebesar ini, dan apalagi di tahun 2024 ini, tingkat euforia atau tingkat hype berita yang terkait Bitcoin ini cukup tinggi. Dan antusiasme dari masyarakat luas cukup tinggi untuk cryptocurrency yang satu ini teman-teman. Saya rasa 2024 ini hanya menjadi awal untuk tahun-tahun yang mendatang teman-teman. Tapi yang jelas kalau teman-teman, kalau kita mau ngomongin sekarang, apakah masih telat nggak sih saya masuk ke Bitcoin atau enggak? Apakah masih telat nggak sih saya masuk ke cryptocurrency? Ini mungkin saat-saat yang tepat kalau menurut saya. Kalau teman-teman pengen masuk sekarang silahkan. Menurut saya sih ini baru permulaan. Ini baru awal ya. Awal terbukanya era yang lebih baru lagi, era yang lebih
modern lagi atau era yang lebih canggih lagi di dunia cryptocurrency, teman-teman. Jadi ini menurut saya baru permulaan. Hype-nya baru mulai di tahun 2020 kemarin, dan kemudian di tahun 2024 sekarang ini sudah mulai antusiasmenya tinggi dengan kemajuan teknologi yang tinggi juga. Saya yakin ini baru permulaan untuk generasi atau era baru cryptocurrency di tahun-tahun mendatang. Jadi teman-teman tetap lakukan riset mandiri ya teman-teman, tetap cari beritanya, tetap cari informasi-informasi yang bisa menguatkan keyakinan kalian untuk berinvestasi di dunia cryptocurrency. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi insight baru buat kalian dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat ya. Semoga kalian semua bisa sukses terus ke depannya. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan ya di ulasan saya hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.